Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme dengan subtema perang melawan keserakahan kongsi dagang. Nah, kita lanjut ke perlawanan selanjutnya, yaitu perlawanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Ageng Tirtayasa ini sangat menolak terjadinya monopoli. Nah, mula dari perlawanan Banten ini ketika terjadinya adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji anaknya sendiri. Nah, bermula dari pembagian kekuasaan atau urusan pemerintahan. Nah, Arya Purbaya anak kedua dari Sultan Ageng Tirtayasa ini ditunjuk sebagai koordinator urusan luar negeri. Nah, sedangkan Sultan Haji sebagai koordinator urusan dalam negeri. Nah, inilah yang disusupi oleh VOC untuk menghasut Sultan Haji supaya melawan ayahnya sendiri, karena dihasut bahwa Arya Purbaya lah yang kemungkinan besar menjadi raja dari kerajaan Banten selanjutnya. Nah, Sultan Haji istilahnya terhasut dan akhirnya melakukan serangan ke kerajaan Banten dan berhasil merebut wilayah Sorosoan, dan Sultan Agung pun harus menyingkir ke daerah Tirtayasa. Nah, di Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa ini melakukan strategi yaitu serangan balik kepada Sultan Haji. Nah, Sultan Haji hampir kewalahan dan akhirnya meminta bantuan kepada VOC. Nah, bantuan dari VOC ini tidak gratis, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan oleh Sultan Haji, dan akhirnya justru Banten ini mulai terkikis karena syarat-syarat yang diberikan oleh VOC. Nah, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, ada kerajaan Goa Talo. Nah, Goa Talo ini kenapa terjadi perlawanan? Nah, ada sebuah bandar dagang atau pelabuhan dagang bernama Somba Oku. Nah, Somba Oku ini merupakan bandar dagang yang umum atau bebas, ya. Prinsip dari Hasanuddin ini menolak dari monopoli, karena monopoli bisa membatasi negara yang masuk ke Somba Oku. Sedangkan di Somba Oku ada Spanyol, ada Inggris, ada Prancis dan sebagainya. Nah, ini bebas oleh Sultan Hasanuddin, siapapun boleh berdagang di Somba Oku. Nah, tapi di kedudukan di Maluku ini VOC kemudian ada pelayaran Hongi untuk memblokade laut. Nah, akhirnya diblokadelah laut dari Somba Oku. Nah, ini menyebabkan dari Somba Oku ini kesulitan, namun tidak berhasil ketika itu blokade laut yang dilakukan oleh VOC. Nah, gagal dari blokade laut. Nah, VOC ini melakukan politik divide et impera atau politik adu domba. Nah, akhirnya Arupalka, anak kerajaan dari raja dari anak kerajaan Bone, kerajaan Goa. Nah, Arupalka ini adalah raja dari kerajaan Bone. Nah, kerajaan Bone ini adalah anak kerajaan dari Goa Talo yang ketika itu berhasil ditaklukkan oleh Goa Talo, dan Arupalka merasa ingin balas dendam kepada Goa Talo. Akhirnya kerajaan Bone dipimpin Arupalka dan VOC bergabung, akhirnya melakukan serangan ke Goa Talo. Akhirnya berhasillah ditundukkan Goa Talo dan lahirlah Perjanjian Bongaya. Nah, Perjanjian Bongaya ini ternyata ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin terus melakukan perlawanan sampai akhirnya memang benar-benar tersudut, dan akhirnya Sultan Hasanuddin pun berhasil ditangkap oleh VOC. Nah, selanjutnya adalah Riau angkat senjata. Nah, kenapa Riau angkat senjata? Tidak jauh dari alasan dari daerah-daerah lain, yaitu adanya monopoli yang dilakukan oleh VOC. Dan VOC ini menghalang-halangi kapal-kapal dagang milik kerajaan di Riau. Nah, kita mengerucut ke kerajaan Siak. Nah, kerajaan Siak ini
akhirnya melakukan perlawanan di bawah pimpinan Abdul Jalil Rahmat Syah. Nah, Abdul Jalil Rahmat Syah ini menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada Abdul Jalil Muzaffar Shah. Nah, sama semangatnya seperti ayahnya, dia juga ingin menaklukkan VOC. Nah, ketika itu Abdul Jalil Muzaffar Shah ini menunjuk panglima perangnya bernama Raja Indra Pahlawan. Nah, Raja Indra Pahlawan ini ahli strategi. Kenapa demikian? Karena ayah dari Indra Pahlawan juga merupakan panglima dari Abdul Jalil Rahmat Syah atau ayah dari Raja Siak selanjutnya. Nah, Indra ini sering dibawa ke pertempuran. Jadi Indra ini menjadi seorang yang ahli strategi. Nah, akhirnya terjadilah penyerangan oleh kerajaan Siak ketika itu. Nah, terjadi perang di Pulau Guntung ini pada tahun 1752 sampai 1753. Habis-habisan kerajaan Riau mengepung benteng VOC ketika itu di Pulau Gintung. Nah, ternyata di Pulau Gintung itu benteng VOC berlapis-lapis sampai akhirnya hampir di lapis terakhir, hampir menang. Ternyata VOC meminta bantuan kepada orang-orang Cina dan akhirnya mulai tersudut kembali orang-orang Riau tersudut dan kembali mundur gitu. Kemudian muncullah ide dari Raja Indra Pahlawan atau panglimanya tadi untuk mengadakan siasat hadiah sultan. Jadi VOC diundang ke markas kerajaan Siak di sebuah daerah, sebuah tempat. Nah, di tempat itu ada sebuah loji atau tempat pertemuan. Nah, ketika VOC masuk, dibakarlah oleh pasukan dari kerajaan Siak. Dan kerajaan Siak ini mengalami kemenangan dengan siasat hadiah dari sultan. Nah, selanjutnya ini ada orang Cina berontak. Nah, kenapa orang Cina berontak? Nah, Cina berontak ini dilatar belakangi kita ketahui bahwa orang-orang Cina ini memiliki orientasi dagang atau berbisnis yang sangat tinggi. Nah, orang Cina ketika itu oleh VOC sengaja didatangkan dari Cina negaranya untuk memajukan ekonomi dari Batavia. Namun ternyata kenyataannya tidak semua orang Cina itu berhasil dan banyak juga yang jatuh miskin dan bahkan kriminal, menjadi pencopet, pencuri dan sebagainya. Nah, maka dikeluarkanlah aturan dari VOC ini yaitu surat pas. Nah, surat pas ini atau disebut juga surat izin tinggal di Indonesia, berusaha di Indonesia. Nah, namun harganya cukup mahal. Nah, cukup mahal dan banyak justru kriminalitas semakin meninggi ketika itu. Bahkan pada tahun 1740 ini terjadi kebakaran besar di Batavia, di beberapa tempat di Batavia. Nah, ini dianggap bahwa ini pemberontakan dari orang-orang Cina tersebut. Nah, maka VOC ketika itu melakukan sweeping ke rumah-rumah dan ketika orang Cina itu tidak memiliki surat pas, maka dibunuh ketika itu. Makanya banyak orang Cina yang melarikan diri dan melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan ini akhirnya mendapat bantuan. VOC ketika itu mendapat bantuan dari Pakubuwana II, Raja Mataram selanjutnya. Nah, Pakubuwana ini berhasil mendamaikan dari pemberontakan orang-orang Cina. Nah, akhirnya Mataram ketika itu lebih banyak diintervensi oleh VOC, dampak buruknya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Nah, perlawanan ini dilatar belakangi oleh Raden Mas Said yang ketika itu pegawai kerajaan Mataram yang merasa dirinya sudah pantas untuk naik jabatan, tapi ternyata dilecehkan. Nah, dari pelecehan ini Raden Mas Said akhirnya keluar dari kerajaan Mataram dan membangun kekuatan dengan isunya adalah bahwa kerajaan Mataram ketika itu lebih banyak diintervensi. Akhirnya banyak orang-orang yang bergabung bersama Raden Mas Said di daerah Ngelaroh. Bahkan di Ngelaroh itu Raden Mas Said
dijadikan raja. Nah, ketika itu. Nah, Paku Buwana mendengar hal tersebut dan melihat dari perlawanan Mas Said ini cukup mengkhawatirkan dari Paku Buwana II. Nah, akhirnya Paku Buwana II membuat sebuah sayembara. Nah, sayembara ini barang siapa yang berhasil menaklukkan atau meredam pemberontakan dari Mas Said, ini akan diberi sebuah daerah di Sukowati. Nah, akhirnya Mangkubumi, adik dari Paku Buwana II, ini merasa tertarik berminat untuk menaklukkan Raden Mas Said dengan tadi imbalan tadi. Nah, akhirnya Mangkubumi berhasil meredam, menangkap orang-orang dari Raden Mas Said. Tapi ternyata setelah berhasil, Mangkubumi ini tidak mendapatkan tanah yang dijanjikan tersebut. Nah, akhirnya merasa dikhianati. Mangkubumi di sini melakukan pemberontakan bergabung dengan Raden Mas Said sampai akhirnya Raja Mataram itu terus terdesak dan lahirlah sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Giyanti yang melahirkan kerajaan baru bernama Kerajaan Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Kemudian lanjut ada Perjanjian Salatiga. Ketika itu Salatiga ini perjanjian lahirnya daerah baru atau kerajaan baru bernama Kerajaan Surakarta atau Solo saat ini. Nah, inilah akhir dari Kerajaan Mataram. Ketika itu terbagi menjadi 3 kerajaan, Jogja, Surakarta, dan Mataram itu sendiri. Nah, ini sampai sini anak-anakku sekalian, apakah bisa memahami tentang materi perlawanan menghadapi keserakahan kongsi dagang? Nah, kalau sudah memahami, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.